Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode takhrij hadis teoritis dan praktis. Besar harapan saya mahasiswa dapat mempraktekkan takhrij baik di lingkungan akademis maupun di lingkungan non-akademis. Adapun tujuan pembelajaran hadis kali ini adalah selain mahasiswa mengetahui unsur-unsur hadis, baik sanad, matan, dan rawi hadis, mahasiswa juga diharapkan mampu melacak hadis secara praktis serta menganalisisnya baik dari unsur sanad, matan, rawi, serta derajat hadis tersebut. Pengertian takhrij menurut bahasa adalah bisa diartikan nampak. Karena dengan kita mentakhrij hadis akan nampak sanadnya, akan nampak rawinya, akan nampak matanya, kemudian akan nampak derajatnya. Kemudian bisa diartikan dengan keluar. Karena takhrij ini bisa mengeluarkan hadis dari mashadirul asliyah, dari kitab-kitab asal pokok hadis. Misalkan dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, kita akan tahu ketika mentakhrij hadis bahwa yang meriwayatkan ini, yang mengeluarkan hadis ini, misalkan ada di kitab Bukhari atau ada di kitab Muslim atau kitab-kitab hadis lainnya. Kemudian bisa diartikan kelihatan, karena dengan mentakhrij hadis akan kelihatan bahwa hadis ini kualitasnya adalah sahih, kualitasnya adalah hasan, kualitasnya adalah dhaif. Kemudian pengertian hadis secara istilah adalah suatu usaha mencari derajat hadis atau sanad rawi hadis yang tidak diterangkan oleh penyusun. Takhrij ini secara istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Jadi sangat jelas bahwa dengan mentakhrij hadis kita akan mengetahui derajat hadis tersebut, kemudian sanad hadis tersebut, kemudian rawi hadis tersebut, kemudian kita akan mengetahui derajat hadis tersebut. Al-Masanid, kemudian kitab Mu'jam, kemudian kitab Atrop, kemudian kitab Jami'us Shaghir, kemudian kitab Kunuzus Sunnah. Dengan kitab-kitab ini kita akan tahu bahwa hadis tersebut ada di mashadirul asliyah atau di kitab mana hadis tersebut ditulis dan diriwayatkan. Misalkan di kitab-kitab masanid, musnad atau mu'jam, dengan melihat yang meriwayatkan hadis tersebut dari tabaqah sahabat, atau di kitab Atrop, Jami'us Shaghir yang menulis matan hadis tersebut, kemudian ada di kitab mana hadis tersebut.
Atau kita bisa mentakhrij hadis secara praktis. Cara mentakhrij hadis secara teoritis bisa menggunakan kitab-kitab pendukung. Takhrij secara praktis ini sangat membantu bagi mahasiswa-mahasiswi yang tidak ingin ribet dalam pencarian menelusuri hadis dan tahu rawi, sanad, dan kualitas hadis tersebut. Misalkan kita menggunakan CD Kutubus atau Kutubus Sittah, atau menggunakan CD Maktab Syamilah, atau menggunakan CD 9 Imam, itu bisa mentakhrij secara praktis dengan bantuan software ini. Tetapi apabila mengalami kesulitan, maka kita bisa mengakses hadis dengan bantuan Google. Lalu apa manfaat takhrij itu sendiri? Manfaat dari takhrij itu bisa memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis sahih, atau hadis hasan, atau hadis dhaif setelah diadakan penelitian dari segi matan maupun sanad. Kemudian manfaat yang lain adalah memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan hadis setelah tahu bahwa suatu hadis adalah makbul, dapat diterima, dan sebaliknya tidak mengamalkannya apabila diketahui bahwa suatu hadis adalah mardud atau ditolak. Ini salah satu cara mentahrijh hadis menggunakan Maktab Syamilah. Jadi prosesnya kita menulis matan hadis di Maktab Syamilah, kemudian mencari hadis tersebut dengan mengklik gambar di sini, maka akan muncul hadis-hadis yang kita cari. Kemudian bagaimana cara menggunakan takhrij hadis digital atau secara praktis menggunakan bantuan penelusuran Google? Misalkan kita menemukan matan hadis, di sini dicontohkan man tasobbaha sab'a thamaratin ajwatan. Misalkan mahasiswa-mahasiswa di sini menemukan hadis di dalam buku dengan tidak disertakan sanadnya, atau menemukan hanya matanya saja, atau mendengar ceramah yang tidak menyertakan sanadnya atau rawinya. Kemudian kita ingin mengetahui siapa yang meriwayatkannya, kemudian derajat hadis tersebut apa. Kita langsung saja ke Google di pencarian. Ketika kita mengetik matan hadis, misalkan man tasobbaha, maka akan muncul seperti ini. Man tasobbaha bisambi samarotin ajwatan. Maka di sini akan banyak muncul hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis yang kita ketik matanya. Kita akan coba mengklik Dorarnet hadis, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada matan hadis man tasobbaha bisab'i samaratin ajwatan, dan di bawahnya ada penjelasan rawinya siapa dari Tobaqoh Sahabat. Di sini dikatakan
dari tabaqah sahabat, rawinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian muhadisnya Muslim. Kemudian kitabnya Sahih Muslim. Kemudian nomor hadis 2047. Kemudian kualitas hadisnya adalah sahih. Ketika kita mengklik yang lainnya akan muncul seperti ini. Dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ini menjelaskan bahwa hadis di sini komplit. Dari sisi sanadnya komplit. Jadi dibacakan di sini hadasana Ali, hadasana Marwan, ahbarona Hasim, ahbarona Amir bin Sa'ad, an abihi. An abihi di sini adalah Sa'ad bin Abdul Waqqas, ayahnya Amir bin Sa'ad. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha kulla yaumin man tasabbaha kulla yaumin samrata ajwatin lam yadurhu sumun wala sihr. Ini jelas di sini. Sanadnya jelas, kemudian matanya jelas, kemudian robinya juga jelas. Ketika kita sudah mentahrijh hadis, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hadis ini ada di kitab mana saja. Dari pencarian kita menemukan bahwa hadis ini ada di kitab Bukhari, kemudian Muslim, kemudian kitab-kitab yang lainnya dengan kualitas hadis sahih. Kemudian analisis dari penemuan kita ini, kita akan mengambil kesimpulan bahwa hadis ini bersambung kepada Nabi mutasil. Kemudian dari segi wurudnya hadis ini qat'i. Mengapa dikatakan qat'i? Karena hadisnya sahih. Kemudian dilalahnya petunjuknya juga qat'i. Mengapa qat'i? Karena hadisnya sahih. Kemudian dari segi matan, hadis ini termasuk hadis eksplisit. Maksudnya hadis ini jelas maknanya, kemudian Nabi langsung yang mengatakannya, karena di sini ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hadis ini sahih dan bisa diterima atau bisa diamalkan, meskipun hadis ini berkaitan dengan khasiat dari kurma ajwa. Besar harapan saya ketika mahasiswa sudah memahami hadis, maka mahasiswa seyogianya mampu merepresentasikan hadis tersebut dari berbagai aspek, baik dalam aspek budaya atau ekonomi atau keagamaan, dan mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di negeri kita tercinta ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan dari perkuliahan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.